walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, tadi itu kita kan merantau cari ilmu, tadi kan di jalan Allah. Barang siapa bersungguh-sungguh di jalanku, maka akan aku tunjukkan jalan. Bahkan jalan di situ sebutannya subulana, bukan sabil. Subulana itu banyak jalan. Banyak jalan menuju Mekah. Mekah kok Roma saja. Ya begitu ya Budia ya, banyak jalan menuju Mekah. Roma itu tempatnya Paus. Oke, jadi begitu. Ini ada pertanyaan yang lain, coba dibacakan Mas Lina. Ya, ini dari Mbak Sofia Salsa. Assalamualaikum, izin bertanya, apa ada cara sendiri dalam menulis wishlist untuk menghindari keterlambatan dan futur? Nah, jadi biasanya nih nulis banyak wishlist tapi nggak ada yang terlaksana, pripun itu Bu? Emang susah ya kalau nulis aja udah menakan terus akhirnya putus asa gitu. Ya memang sebenarnya kan kita ya Pak Lukman ya, tapi apa yang lebih mudah kan gitu, jadi kita kecuali kita itu ya tadi ingat lah, kalau tidak dilakukan ya berusaha terus gitu. Ya, berusaha terus. Banyak jalan tadi menuju Mekah lah. Inilah harapan kita. Orang itu kalau sudah sampai kegagalan, sebenarnya kegagalannya bukan dalam arti kegagalan sudah finish gitu ya. Kegagalannya mungkin kegagalan jalan yang tadi berbeda gitu. Mungkin ada jalan lain yang Allah berikan. Nah, ini sebuah itu berarti, mohon maaf ya, udah fatal itu tidak. Jadi mungkin diberikan sesuatu hal yang berbeda lagi untuk belajar lagi, lebih tekun lagi, lebih berintrospeksi diri, apa sih yang saya lakukan sekarang kok belum bisa ada ini tadi gitu. Dengan kata ya itu akan momennya jadi apa? Sekarang kalau muda move on ya, karena bangkit kayak Patah-patah. Putus. Ya memang ini beberapa hari tempat saya ini karena ini ganti wifi gitu. Monggo dilanjut. Ya masuk. Mbak Sofia Salsa ingin mengungkapkan sesuatu. Terima kasih Bapak. Oh, terima kasih Bapak Ibu, cukup ya. Saya itu pernah ditanya begini loh Linta. Ini semester berapa ini Mbak Sofia tadi? Sepertinya maaf. Mungkin masih mau masuk semester 1 Bu. Oh baru. Iya, mau masuk semester 1. Jadi semangat itu, masih baru semangat. Sama kayak Mas Farhan ini. Iya. Semester 1. Wow, luar biasa ini kan. Oh sudah kan ya, mulai UI udah mulai sosialisasi ya? Belum. Ini kan baru penutupan ya. Ini yang sudah registrasi istilahnya ya, registrasi. Oh gitu. Gelombang yang tapi berapa? Gelombang ke-1. Sudah terakhir. Terakhir ya? Alhamdulillah. Iya, ingat saya sudah terakhir. September kan masuk gelombang. Oke, terima kasih Bu. Ini saya mau berbagi satu cerita. Ada satu orang tanya ke saya, bagaimana caranya saya menghilangkan malas. Malas itu bagaimana cara menghilangkannya? Saya waktu itu pernah membaca sebuah ungkapan yang menurut saya menyentak hati saya. Malas itu obatnya adalah kerinduan yang sangat atau ketakutan yang sangat mencekam. Jadi orang itu mau bergerak, kalau menginginkan sesuatu sangat kuat, ya dia akan bergerak. Atau ketakutan. Nah, sebetulnya banyak kehidupan kita itu
potongan-potongan kehidupan kita Allah memberi pelajaran yang perlu kita pakai untuk mengalahkan rasa malas itu. Contoh, kalau lapar sekali, kita kan ingin makan sekali karena lapar sekali ya. Begitu juga malas itu bisa hilang kalau dengan kekuatan diantaranya adalah kurang makan. Ya, orang mau kelaparan umpamanya, dia cepat-cepat. Nah, karena keinginan seperti itulah manusia itu bisa menyingkirkan rasa malasnya. Nah, kalau kita itu mempersepsi suatu keberhasilan hampir sama dengan terlambatnya atau terhambatnya kita makan, bisa loh kita itu rajin. Iya kan? Wah, ini hampir sama dengan, bukan sama dengan kalau saya nggak makan ini, bisa mati ini. Pada dasarnya kan begitu. Kekuatan cita-cita untuk menghentikan kesakitan kita itu, ya kan, kesakitan lapar, maka kita semangat. Nah, seharusnya kalau manusia dewasa yang sudah sangat tinggi kedewasaannya, itu kan dia tahu bahwa cita-citanya itu adalah mau nggak mau seperti orang lapar yang harus makan. Contoh, cita-citanya ingin jadi dosen, ya maka kuliah aja diprotesi teman-temannya pas kerja umpamanya. Kerja sambil kuliah itu kan bisa diprotes teman-temannya, sesama teman kerja itu. Saya ngalami. Oke, ya gitulah. Tapi karena kekuatan cita-cita maupun kekuatan menghindar dari ketakutan itu yang bisa mendobrak rasa malas itu. Dan Al-Quran sudah membicarakan itu semuanya. Al-Quran itu kan isinya basiro wa nadhiro. Ya, itu sedikit banyak pengalaman yang saya peroleh. Oke, ini masih 12 menit. Ada pertanyaan yang lain, kami persilakan ini. Halo? Ya. Oh, ini Arif Wijaya raise hand. Silakan Mas Arif. Ya, terima kasih atas waktunya. Ibu. Oke, silakan Mas. Oke, sebentar, silakan Mas. Kok malah di mute itu gimana? Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau yang sudah saya dengarkan tadi, saya jadi teringat itu mungkin pembahasan bagaimana kita membuat roadmap hidup ya. Kemarin itu dapat curhatan dari teman juga itu. Waktu baru sekali aja mau ditanya apa roadmap hidup kamu? Judulnya kayak begitu. Ya, apa Pak? Soalnya judulnya gini, biar dicari dulu roadmap hidup biar nanti tulisannya disesuaikan dengan apa keinginan kamu, apa spesialnya itu sampai ke sana. Aku curhat aku kiranya aku lebih dewasa, padahal masih mencari jati diri, tahu siapa aku, arahnya nanti kemana, kalau ngambil jurusan ini tuh nanti terus ngapain, terus apa yang harus dilakukan itu kan gitu ya Bu. Kalau misalkan kita masih belum merantau ini, tapi rencana lain berangkat ke Jakarta misalkan, mungkin kuliah selanjutnya di Jakarta itu penting nggak sih Bu membuat roadmap di Jakarta itu roadmap terus ngapain itu. Nah itu tes yang mau di mungkin itu Bu sedikit pertanyaan absurd saya. Oke, terima kasih dari siapa tadi? Di Arif. Arif Pak.
sudah mulai menekan bentuknya. Sebenarnya penting sekali kita itu akan tahu gitu. Jadi kalau sampai tercatat sudah sampai ini bingungnya besok mau ngapain, mau arah tujuannya, terus akhirnya kita jadi santai nyaman gitu. Tapi dengan ada nyalinya tahu. Nah ini kebanyakan memang sekarang ini udah jalani aja lah gitu ya. Tapi terus target yang awal mau sampai enggak saat yang kadang membuat sadar diri, kadang rasa nyaman aja lah yang di Jakarta misalkan gitu ya, di perantauan lebih nyaman, lebih enak melihat dunianya. Kan tadi yang biar melihat yang mau apa ini jadi berkurang gitu. Jadi kalau kita dengan niatan tadi bisa tahu arah tujuannya ya dapat. Kalau kita tidak tercapai targetnya sampai usia berapa kita yang nikah kapan nikah iya kan seringnya gitu. Tapi terus ya, nyaman sekali sudah dapat uang, sudah kerja, udah nikah. Nah inilah cek Nggih, Bu. Dek siapa tadi? Di Arif ya? Nggih, Di Arif. Ya. Udah cukup, Di Arif. Dilanjut silaturahmi ke rumah kalau boleh. Cukup, Di Arif. Dilanjut silaturahmi ke rumah kalau boleh. Kurang puas. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Roadmap hidup itu ya saya dulu punya repelita. Kalau di Indonesia dulu ada repelita, rencana pembangunan 5 tahunan. Ya, 5 tahunan. Ya, saya itu ada dulu itu tujuan ya cita-cita 5 tahunan. Alhamdulillah itu 5 tahunan berkeluarga ya. Begitu saya nikah saya mohon kepada Allah 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, 5 tahun keempat gitu. Itu mohon kepada Allah dan alhamdulillah Allah mengijabahi walaupun dengan sebuah jalan yang jalan itu adalah hak Allah gitu. Ternyata apa yang saya pikirkan jalannya begini itu Allah punya jalan lain. Tapi alhamdulillah tercapai gitu. Itu Dek Arif. Jadi selain usaha juga harus ada rasa tawakal, ridho terhadap apa yang dibagi terhadap kita. Ya kadang-kala kita itu merasakan satu keberatan di fase hidup kita tertentu ya. Nah, tetapi itu adalah sebuah pupuk mungkin, sebuah pupuk atau sebuah harga yang atau sebuah ujian dari Allah. Sanggup nggak menerima ini? Kalau menerima ini sanggup lulus maka akan diberi sebuah anugerah, kan begitu. Bu saya dulu itu ya pahit. Semua orang mengalami pahit itulah. Tapi kalau bagaimana bisa manis tanpa mengalami satu kepahitan, gitu ya Bu ya? Iya betul. Iya, ini ada sebuah syair yang saya tulis. Penulisnya kapan ya? Tadi sore. Nah, kalau ini suka nulis ini deh. Iya dari dulu toh Bu. Kalau nulis dari dulu. Ini yang saya kenal Pak Lukman dari awal tuh semangat menulisnya itu. Oke. Saya tak bersyair ya, walaupun bukan seperti penyair. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah syair pergi untuk kembali.
Bukankah agar sempurna kenikmatan adalah pernah kehilangan dan rasakan kepahitan? Bukankah agar sempurna kemuliaan adalah merasakan tersia-siakan dan terhinakan? Beginilah kisahnya, inilah ceritanya, nyata adanya, simak pelajaran. Nabi Adam alaihissalam, bapak semua manusia, dicipta di surga. Ia dan anak turunnya dipitah menjadi khalifah dunia. Menjadi khalifah dunia, kok masih di surga? Karenanya dicipta para penggoda. Agar lengkap kehidupan, dibuatlah aturan. Pohon khuldi sebagai batas keinginan. Terjadi pelanggaran karena tergoda setan yang menipu dengan menyebut nama Tuhan. Terusir, tersingkir, terhina dalam pandangan. Turun ke dunia bersama penggodanya, yaitu setan yang mendeklarasikan sebagai musuh karena kedengkian. Tuhan menjanjikan keselamatan bagi yang penuh pengabdian. Kerinduan mereka berdua, Adam dan Hawa, adalah surga sebagai tempat kembali. Dekat kembali dengan Ilahi. Anak turunnya diajari untuk mengerti bahwa surgalah tempat kembali. Dunia ini adalah ujian, medan pengembaraan. Mencari jati diri sebagai cermin kembaran dari kisah dan langkah perjuangan kehidupan pendahulu sebagai teladan. Ke surgalah hendaknya manusia kembali, berharap nikmat kedekatan dengan Ilahi Robbi, bukan ke neraka menjadi bahan bakar api abadi. Semoga rahmat ampunan Allah selalu mengiringi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ini sebuah syair yang mudah-mudahan bermanfaat, paling tidak mengingatkan diri saya pribadi. Oke, ini sebelum kita akhiri dengan doa, Bu Dia, ini ada satu pertanyaan lagi, tapi ini pertanyaan mungkin untuk kami ya. Ada, Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya sedikit di luar pembahasan tentang beasiswa santri. Ya, beasiswa santri di UII itu kan ada. Tentu beasiswa santri unggulan yang kemudian dimasukkan ke pesantren. Kalau malam ada diniyahnya, ada program khususnya. Habis subuh ada program khususnya. Kehidupan sehari-harinya harus pakai bahasa Inggris, bahasa Arab. Lalu kemudian mahminya gratis ya. Ada yang gratis, ada yang enggak. Tempat tidurnya jelas, ya tempat di pondoknya digratiskan, kuliahnya digratiskan gitu ya. Ya tentu biasanya pendaftaran itu santri yang siapa? Biasanya santri yang berprestasi di pondoknya. Paling tidak 5 atau 10 besar, ada surat rekomendasi dari atau surat pernah juara, sertifikat atau apa, dipakai untuk mendaftar. Itu Mas Farhan. Kalau selengkap-lengkapnya persyaratan saya tidak hafal. Tapi di pmb.uii.ac.id itu ada semuanya syarat-syaratnya. Tapi sekarang sudah tutup. Kalau Farhan mau, ya tunggu tahun depan. Caranya, gitu. Saya kenal seorang mahasiswi di MIPA, di Fakultas Matematika. Kan udah diperpanjang, Pak. Kalau kan diperpanjang sampai berapa tuh kemarin? Oh, alhamdulillah diperpanjang. Mas saya kok malah belum tahu, Bu. Oke, nanti kita lihat kembali, nggih. Nggih. Terima kasih Bu Junana, informasi yang sangat berharga. Sama-sama. Nggih. Ya, ini ada anak Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam itu yang setahun dia menginginkan beasiswa yang hafal Quran, Bu. Karena itu dia setahun nggak masuk kuliah, dia hanya menghafalkan Al-Quran, setahun dapat 15 juz. Anaknya kiai di Jawa Timur. Dalam? Nggih. Nah, sekarang pun dapat tiap kalau kan tiap jadi kan gitu kan memenuhi tahun depan malah jadi nambah gitu. Oh, okay. Ya, jadi kalau memang hafal Quran
coba aja dilihat di webnya. Saya nggak hafal betul kalau tahapan-tahapan untuk menghafal itu kapan saja. Tapi kemarin memang sudah ada yang tes. Tapi kemungkinan kalau belum terpenuhi masih biasanya dibuka lagi. Nggih. Karena kalau beasiswa untuk hafal Quran itu kan ada yang beasiswa SPP penuh ditambah SPP saja tanpa living cost seperti itu. Jadi kelulusannya itu dites dulu gitu. Dan tipsnya di Facebook. Nggih. Oke, terima kasih Bu. Yang lengkap ya di PMB itu ya Bu ya. PMB. PMB. pmb.uii.ac.id. Oke, Bu Dia, kalau Bu online-nya Setayo di mana Bu? Sama, stayo.ac.id. Kalau PMB berarti pmb.stayo.ac.id sama. Seragam ternyata di mana-mana ya. Iya, Oke. kita juga ada beasiswa tapi karena ya ini Pak, mohon maaf sekarang ini banyak sebenarnya alumni pondok yang luar biasa ya sekarang, kita harus bisa menampung gitu. Karena di Kemenang itu sendiri kan beasiswa tafidnya sekarang dihapus, diganti dengan yang baru ini kemarin di bulan Maret kemarin itu ada beasiswa prestasi itu, tapi sampai sekarang juga belum ada pengumuman kan itu. Uangnya kesedot ngatasi pandemi kali Bu ya. Iya, dan sebenarnya enggak dari situ Pak. Kemarin memang dari Kemenang itu menyatakan karena ini dari atas itu memantau langsung itu susah gitu, untuk kegiatan-kegiatan taktiknya gitu. Tapi insya Allah kalau kita dari lembaganya kita bisa usulkan seorang taktik juga istilahnya lebih banyak dari mahasiswa nanti luluskan dari UI itu lebih banyak ya maksudnya. Kalau dari dalam kita saring sendiri yang lebih mudah itu. Mau meringkas apa disampaikan tadi, sepertinya ada 7 itu bagi perantau yang paling penting itu. Yang pertama itu niat mencari ilmu ya jangan dilupakan. Kemudian ketika sudah meniatkan untuk mencari ilmu di perantauan, kita harus menuliskan cita-cita apa yang kita inginkan selama belajar di perantauan. Nah, untuk mencapai cita-cita tersebut, kita itu harus bekerja keras. Jadi bekerja keras, kemudian bagaimana step-step untuk mendapatkan cita-cita yang dituliskan, bekerja keras itu tiap harinya kita lakukan. Seperti tadi sudah disampaikan juga kita membuat roadmap kehidupan. Jadi lebih jelas lagi itu, lebih terperinci. Kemudian untuk mendukung itu semua kita harus mencari pergaulan-pergaulan yang baik. Bukan berarti ya semuanya harus disaring juga ya pergaulan baik. Jadi itu saling mendukung. Kalau kata Pak Lukman sih puzzle-puzzle itu nanti untuk menjadi puzzle yang utuh. Jadi satu puzzle itu disusun dengan sedemikian rupa ya Pak. Ya, jadi nanti kemudian kita juga harus mendukung dengan hidup dengan lingkungan sekitar dengan jujur, ramah. Kemudian hidup hemat juga jangan lupa. Jadi itu tips-tips dari Budia Mintasi untuk duha tahajud. Oh iya, jangan dilupakan ya. Berikhtiar itu penting. Kemudian bertawakal juga tidak kalah penting. Bentuknya bisa berupa bentuk sholat duha, tahajud, dengan harapan dimudahkan segala urusannya gitu. Itu kesimpulan, mungkin ya kesimpulannya tetap sempurna apa yang dijelaskan tadi ya, lebih detail. Tapi itu kan kesimpulan. Ya, kesimpulannya tetap sempurna apa yang dijelaskan tadi ya, lebih detail. Tapi itu kan kesimpulan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya malam hari ini. Terima kasih Bu Dia. Nanti kita bisa ramah tamah dengan Bu Dini sama Pak Said sama Bu Kani ya nanti. Tapi ini kita tutup dulu dengan doa sebagaimana biasanya. Monggo kita tundukkan wajah kita, kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampunan, keselamatan, perlindungan, keselamatan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahu ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana atina muhabbataka wa ma'rifatak. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih semuanya, terutama pada Bu Dia, ada Bu Junana, ada Bu Dini, Pak Said, dan yang lain-lain semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ini buka ditutup. Terima kasih semuanya sudah bergabung pada malam hari ini. Kita bertemu minggu depan dengan pembicara-pembicara yang luar biasa lagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.